informasi lalu lintas pada pagi ini. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Yuliana Fonataba di wilayah Cibiru, Bandung, Jawa Barat, dan juga Glenn Joshua di gerbang tol Colomadu, Solo, Jawa Tengah. Kita ke Yuli terlebih dulu di Cibiru, Jawa Barat. Yuli, selamat pagi. Bagaimana lalu lintas pagi ini di sana? Hari ini di jalur Cibiru, tepatnya di perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, kami masih memantau ada pemudik lokal yang melaju dari arah Bandung menuju ke Garut, Tasikmalaya, Sumedang, dan sekitarnya. Kalau kami pantau sejak tadi, memang kendaraan didominasi oleh pemudik lokal menggunakan motor yang membawa barang-barang bawaan, dan memang ini sejalan karena Lebaran hari kedua ini banyak pemudik lokal yang mau bersilaturahmi bersama dengan keluarga di kampung halaman. Nah, kalau kami pantau juga, ini memang ada peningkatan jumlah kendaraan dan masih cukup ramai begitu bisa dibilang, karena di hari Lebaran ini tidak hanya para pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk bersilaturahmi, tapi juga masyarakat lokal yang menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Barat ini. Nah, kalau pagi hari ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan yang berarti. Kalau tadi malam, ini berbeda lagi, Silvi. Bahkan kepadatan terjadi di sepanjang jalur Cibiru ini, hingga beberapa kali kendaraan harus berhenti untuk beberapa saat. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10-20 km per jam. Itu untuk tadi malam di jalur Cibiru ini. Bahkan ini antrian cukup panjang di sepanjang jalur Cibiru hingga 2 km. Nah, kalau kita lihat juga di sepanjang jalur arteri selatan ini, tidak hanya di Cibiru atau di perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini yang terjadi kepadatan, tapi ini juga terjadi kalau kita mengarah ke arah timur. Ini tidak hanya di sini, tapi juga di Cilenyi beberapa kali terjadi kepadatan. Kemudian di Nagrek, tepatnya di Simpul Cagak, itu yang mau mengarah ke Tasikmalaya, terutama yang melalui Limbangan, ini beberapa kali terjadi kepadatan. Bahkan kalau kami melihat dari peta elektronik, hingga pagi hari ini jalur tersebut masih merah, itu tandanya memang masih terjadi kepadatan. Namun ini memang situasional, jadi beberapa kali akan padat, kemudian lengang kembali, karena memang selain ada pengamanan dari pihak kepolisian, tapi juga ada beberapa rekayasa lalu lintas yang juga masih diberlakukan jika terjadi kepadatan, karena memang di sepanjang jalur selatan ini masih terjadi kepadatan dan juga masih ada pemudik lokal yang melakukan perjalanan ke kampung halaman. Itu kalau di sepanjang jalur alternatif selatan. Kalau kita pindah ke tol, ini juga tidak jauh berbeda ya. Kondisi tadi malam bahkan di sepanjang jalur tol Purbalenyi ini memang padat dengan kendaraan. Bahkan di depan gerbang tol Cilenyi ini terjadi kepadatan hingga 2 km dari depan gerbang tol. Ini tandanya memang masih banyak para pemudik lokal yang melakukan perjalanan, tapi juga ada masyarakat lokal yang mau berlibur bersama keluarga, terutama di hari Lebaran kedua ini. Nah, itu kalau tadi di sepanjang jalur selatan. Bagaimana dengan di utara, di tepatnya di Solo? Kita langsung ke Glenn. Di sana ada informasi apa pagi hari ini, Glenn? Ya, kalau di selatan tadi ramai, untuk di Surakarta, tepatnya kota Solo, pada pagi hari ini tampak masih sepi, Yuli dan juga pemirsa. Kami pantau memang tidak ada antrian, tepatnya di gerbang tol Colomadu, baik itu yang mengarah masuk ke kota Solo maupun yang keluar mengarah ke Surabaya maupun ke kota Semarang. Kami pantau kendaraan di sini didominasi oleh para pemudik yang diangkut oleh bus antar kota maupun para kendaraan para wisatawan yang hendak berlibur menghabiskan akhir pekan di kota Solo. Sementara itu juga kendaraan berplat Jakarta dan juga Semarang ini masih mendominasi. Kami pantau dan memang berdasarkan data yang kami dapatkan, kendaraan yang masuk ke kota Solo melalui gerbang tol Colomadu ini lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan yang keluar dari kota Solo menuju ke Semarang maupun ke Surabaya. Datanya sudah naik dari tanggal H-2 kemarin yang berada di angka 15.000, dan pada hari H Lebaran kemarin tercatat ada 18.000 kendaraan yang masuk ke kota Solo melalui gerbang tol Colomadu. Memang angka ini sudah naik drastis dari rata-rata normal di luar periode Lebaran yang hanya tercatat kurang lebih 2 sampai dengan 3.000 kendaraan. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Solo menuju ke Semarang maupun ke Surabaya ini tercatat hanya 2.300 sampai dengan 2.500 kendaraan yang keluar. Sementara untuk puncak arus balik
balik baru akan terjadi, diprediksi akan terjadi pada tanggal 25 sampai dengan 30 April 2023 mendatang, sehingga pihak dari pengelola tol ini menyiapkan sejumlah skenario, diantaranya adalah penambahan sejumlah gardu tol. Saat ini difungsikan ada 6, jika nanti ada penumpukan di gardu tol Colomadu akan ditambah 6, sehingga total akan ada 14 gardu tol yang disiagakan. Sementara itu juga ada mobile rider yang juga disiagakan untuk bisa mempercepat transaksi tol para pemudik maupun para wisatawan di gerbang tol Colomadu. Sementara itu juga tadi sekitar pukul 12 malam kami sempat berkendara dari Semarang menuju ke Solo. Waktu tempuhnya normal di angka 1,5 jam, di mana kendaraan kami bisa melaju di kecepatan 100 km per jam. Namun kami pantau arus lalu lintas ini cukup padat untuk berkendara di malam hari, terutama di rest area di mana para wisatawan dan juga para pemudik ini banyak beristirahat di rest area. Meskipun memang kepadatan tidak sampai mengular ke ruas jalan tol Semarang-Solo. Untuk sementara demikian dari Solo, Jawa Tengah, kembali ke Silvi di Jakarta. Baik, terima kasih.